Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang masa terpuruk weton Jumat Wage ya. Itu biasanya terjadi di umur 35-an ya, sampai dengan umur 45 sampai 50 ya. Itu biasanya masa-masa terburuk ya. Menurut primbonnya juga seperti itu. Ya, makanya teman-teman Jumat Wage yang berada di sekitar itu ya, maka Anda harus lebih banyak itu menjalankan laku tirakat gitu ya. Hidup sederhana, ibadahnya dikencengno ya, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Itu yang harus Anda lakukan. Karena tidak ada jalan lain ya, tidak ada cara lain gitu, selain itu gitu. Ya, kadang juga itu adalah fase titik balik Anda ya, teman-teman Jumat Wage gitu. Fase titik di mana Anda itu dipaksa oleh alam ya, dipaksa oleh Tuhan untuk menyadari semua kesalahan-kesalahan yang sudah pernah Anda lakukan di masa yang sudah Anda jalani ya. Jadi terimalah ya, diterima gitu loh ya. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, itu Anda terima dulu ya. Karena kalau Anda tidak menerima, maka masalah itu akan semakin berat. Tapi ketika Anda bisa menerima masalah itu ya, dan Anda larut di dalam masalah itu ya, ibaratnya ikhlas, menyadari ini adalah bagian daripada ya, bagian daripada yang harus saya terima gitu loh ya. Bagian daripada konsekuensi atas perbuatan saya selama hidup saya. Kalau Anda sudah seperti itu, pasti walaupun katakanlah berat ya, itu Anda akan bisa untuk menyelesaikan, dibanding ketika Anda tidak bisa menerima itu ya. Kalau Anda tidak bisa menerima, ya tidak bakal selesai masalah Anda. Masalah Anda akan semakin berat, semakin liar, semakin sulit untuk terkendali. Itu rumusnya di situ. Makanya teman-teman Jumat Wage yang saat ini Anda berada di umur 35 ya, sampai dengan umur 50-an. Terus Anda ini banyak masalah. Ya, anggaplah itu adalah penebusan dosa. Ya, saatnya Anda bersih-bersih. Bersih pikiran, bersih hati, bersih tindakan. Dan ketika Anda bisa melakukan itu, maka Anda akan terlahir kembali. Di umur 50-an ke atas Anda akan terlahir kembali dengan pribadi yang baru, pribadi yang bijaksana. Kalau Anda berhasil, pasti Anda akan jaya, pasti Anda akan sukses. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah mengeluh, sambat, stres, frustasi, depresi, maka tidak akan ada ujungnya, bahkan sampai Anda meninggal dunia. Nah, itulah titik balik itu seperti itu ya. Ya, pada dasarnya Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan ya bagi teman-teman Jumat Wage itu untuk kembali kepadanya dalam kondisi yang sempurna gitu. Ya, lah gunakan ya, gunakan kecerdasan Anda, baik kecerdasan lahiriah maupun kecerdasan spiritual ya, untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Jumat Wage itu pintar ya. Pada dasarnya orang yang lahir Jumat Wage itu pintar. Tapi kadang ya, kadang itu tidak bisa mempraktekkan, tidak bisa mengaplikasikan kepintarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saking pinternya, artinya selalu menemukan celah ya, ibarat orang hukum ya, orang hukum tapi mempermainkan hukum. Kebanyakan kan seperti itu ya. Orang hukum itu bukan berarti orang itu tidak paham hukum, paham sampai sedetail-detailnya, tapi dia bersembunyi di balik kepintarannya, bersilat lidah mempermainkan hukum. Lah itu loh, sama seperti itu. Samanya dengan yang lagi viral ini ya, Son Horeg gitu ya.
Ya, sound horeg itu kan diharamkan. Banyak ulama-ulama zaman sekarang itu enggak apa-apa, itu sound horeg itu enggak apa-apa. Ya. Padahal itu sudah dikaji loh ya oleh ahli fikih di Batsul Masail itu. Ya. Ya. Sebelum MUI mengeluarkan fatwanya seperti itu kan sudah dikaji. Sudah perdebatan yang sangat alot itu. Akhirnya muncul fatwa. Ya. Lalu akhirnya apa? Dengan kecerdasan, ya, dengan kecerdasan seseorang, ya, akhirnya enggak apa-apa. Sound horeg itu enggak apa-apa. Yang haram itu kan, ya, akhirnya seperti itu, mencari pembenaran atas sebuah kesalahan. Ya apa caranya? Itu sama aja dengan riba itu dilarang. Ya, riba itu dilarang. Riba itu haram. Ya, tapi selalu mencari pembenaran. Lah, inilah ya teman-teman jemaat wakil, kita kembali gitu ya. Kita kembali kepada keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, ketika sesuatu yang katakanlah berbenturan dengan nuranimu yang sebenarnya dan kamu putar balikkan, maka celakalah kamu. Sama aja dengan orang itu tidak bisa orang itu membohongi dirinya sendiri gitu. Itu yang paling kejam itu seperti itu. Ya, membohongi dirinya sendiri. Padahal dia sudah tahu hukumnya. Ya, riba itu haram. Tapi dia putar balik, ya apa caranya biar dia selamat. Ya, itulah. Jadi kalau teman-teman jemaat wakil dalam kondisi ya umur 35 sampai umur 50 terus Anda putar seperti itu, masalahmu tidak bakal selesai. Itu saya contohkan sound horeg, saya contohkan riba, banyak lagi. Jemaat wakil pinter, kalau suruh muter-muter itu pinter, tapi tidak ada untungnya bagi diri Anda ya, hanya menutup kesalahan Anda, tidak menyelesaikan masalah Anda ya. Makanya teman-teman jemaat wakil, jujurlah pada diri sendiri. Katakanlah yang hak ya, walaupun itu pahit ya. Kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang pahit walaupun itu sakit. Ya itulah ya. Belajar untuk jujur pada diri sendiri. Karena ketika Anda bisa menerima masalahmu yang datang kepada dirimu, kamu akan ikhlas. Ketika kamu ikhlas, kamu akan mudah untuk menyelesaikan masalahmu. Karena apa? Penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesadaran diri. Ya. Jadi teman-teman jemaat wakil, umur 35, umur sampai umur 50 adalah fase titik balik untuk bersih-bersih diri. Ya. Lah ketika Anda mengalami itu, ya terima. Itu adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Ya, yang Tuhan berikan untuk membersihkan segala dosa, segala karma yang Anda lakukan di masa lalu. Ya, fokus di pembersihan, fokus di perbaikan, dan saya yakin hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, demikian teman-teman jemaat wakil, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.